Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya David Fernanda di channel YouTube saya. Cililah Petik Gede. Ya, di sini siapa yang sudah melakukan diet? Tunggu dulu. Baik, untuk kalian-kalian yang sedang melakukan diet atau sedang proses diet, turun atau naik berat badan, alangkah baiknya jika kita mengetahui genetik kita terlebih dahulu, teman-teman ya. Jadi kita tidak salah untuk menentukan pola makan dan pola latihan kita. Dan pada kesempatan kali ini saya akan mencoba sharing, berbagi pada teman-teman, kita belajar sama-sama bagaimana dan jenis genetik manusia. Ya, jadi kemarin saya sudah searching di internet, saya sudah belajar, saya membaca buku dari William Herbert Sheldon, teman-temannya, yang berjudul Atlas of Man pada tahun 1954. Dan di dalam buku tersebut itu ada teori yang bernama somatotype, teman-teman. Jadi di dalam teori tersebut itu menjelaskan bahwa tubuh manusia itu dibagi 3 genetik besar. Ya, 3 genetik itu semuanya ada pada tubuh manusia, namun mana yang lebih dominan gitu, teman-teman ya. 3 genetik tadi itu terdiri dari satu ectomorph, yang kedua adalah mesomorph, dan ketiga adalah endomorph. Dan kesempatan kali ini saya akan membahas semuanya, jadi tetap di channel saya, jangan kemana-mana, simak sampai habis, karena apa? Ini menentukan keberhasilan diet kalian. Oke, masuk yang pertama, yaitu ectomorph, teman-teman ya. Jadi di genetik ectomorph itu tubuh si pemilik genetik ectomorph lebih kurus, teman-teman. Tulangnya tulang kecil, bahunya kecil, teman-teman, lebih sempit, dadanya rata. Untuk otot abdominal atau otot perutnya lebih terlihat panjang, teman-teman. Jadi panjang gitu perutnya. Untuk genetik ini pembakaran lemak dan kalorinya itu lebih cepat, teman-teman. Jadi susah untuk naik berat badan. Jadi makan yang banyak pun dia akan terlihat lebih kurus dan sering kurus, sulit untuk naik berat badan gitu, teman-teman. Jadi saya sarankan untuk yang memiliki genetik ectomorph, silahkan mengkonsumsi kalori yang lebih banyak dari orang-orang biasa, teman-teman ya, untuk mempercepat menaikkan berat badan. Yang kedua, latihannya khusus fokus di otot besar, teman-teman, otot dada, otot bahu, punggung, kaki itu, teman-teman ya. Terus kurangi kardio, sedikit saja kardionya, gak usah banyak-banyak, gak usah tiap hari, nanti malah makin kurus, teman-teman gitu ya. Dan lebih banyak mengangkat beban, teman-teman. Usahakan untuk yang ectomorph, paksakan ya, pelan-pelan dinaikkan untuk angkatan bebannya gitu ya. Mungkin ini ada sedikit gambaran objek, contoh ya, teman-teman, untuk gambar pria dan wanita yang memiliki genetik ectomorph. Jadi mereka kurus, sulit naik berat badan, dilihat itu terlihatnya kurus. Ini di luar dari orang gym, teman-teman ya. Ini kita membahas secara umum. Jadi mereka terlihat lebih kurus. Oke, masuk ke genetik yang kedua, teman-teman, yaitu mesomorph. Nah, meso tengah-tengah, teman-teman ya. Jadi untuk di genetik ini tulangnya itu lebih besar dibanding ectomorph tadi, teman-teman. Secara natural sudah berbentuk atletis dan kuat walaupun dia tidak olahraga. Ya, itu namanya kalau orang Jawa bilang gawan bayi, teman-teman ya. Jadi dia tanpa melakukan olahraga yang berat pun dia udah atletis badannya, teman-teman ya gitu. Dadanya lebih tebal, ototnya lebih tajam, lebih tebal, terdefinisi nampak. Jadi ototnya itu terdefinisi baik gitu, teman-teman ya. Jadi untuk di mesomorph itu bisa mudah untuk menaikkan berat badan dan menurunkan berat badan. Itu keunggulannya, teman-teman. Ya, karena sudah terlahir atletis atau sudah atletis dari sananya dan memiliki tulang yang agak besar dibanding ectomorph tadi, teman-teman ya. Jika sudah melakukan olahraga, itu akan lebih cepat berkembang
dibanding orang rata-rata teman-teman ya. Dan satu lagi, tidak masalah dia mau kardio sebanyak apapun, dia tetap atletis teman-teman gitu. Jadi untuk turunnya pun cepat, untuk menurunkan berat badan, untuk menaikkan berat badan pun dia cepat gitu teman-teman. Ya ini spesial. Juga mempunyai gambaran sedikit untuk mesomorph teman-teman ya. Ya ini perhatikan. Jadi dia itu baik cewek maupun cowok bagus, dilihatnya itu apik gitu teman-teman, tanpa melakukan olahraga bahkan. Jadi mereka walaupun tanpa melakukan olahraga, badannya itu udah bagus, sudah atletis gitu teman-teman ya. Kalau orang Jawa bilang kieng gitu teman-teman ya. Oke, kita masuk ke genetik yang ketiga teman-teman, endomorph. Ya, secara fisik itu terlihat lebih tebal genetik ini teman-teman ya. Terutama di bagian lengan ya, lengan sama kaki, paha. Memiliki karakter yang lebih kuat dibanding ekto dan mesomorph tadi teman-teman. Umumnya dia lebih pendek. Untuk menaikkan berat badannya pun lebih cepat teman-teman ya. Nah, susah turun lemak dia. Dia mudah naik lemak, tapi untuk turun dia agak susah teman-teman kalau di endomorph ini. Karena apa? Karena metabolismenya tergolong rendah teman-teman. Untuk menurunkan berat badannya itu agak lama, tapi kalau menaikkan dia lebih cepat teman-teman. Dan otot-otot yang mempunyai genetik endomorph itu tidak terdefinisi dengan baik. Biasanya lebih jelas ke perutnya, biasanya ada yang naik, ada yang turun. Jadi dia nggak terdefinisi dengan baik seperti mesomorph tadi teman-teman. Tapi bagus, ini dia tebel teman-teman. Lihatnya itu lebih ke kuat, strong. Jadi keunggulan di endomorph ini teman-teman ya, sangat cocok untuk mereka-mereka yang hobi angkat beban, powerlifting, atau yang mencintai squat ya kan, yang deadlift, pokoknya yang bebannya banyak-banyak itu sangat cocok teman-teman ya. Karena sulit untuk turun berat badan, tapi sangat mudah untuk naik berat badan. Kardionya harus lebih sering ya. Untuk teman-teman yang mempunyai genetik endomorph, saya sarankan untuk kardio lebih sering gitu teman-teman ya. Saya juga mempunyai gambaran ini, salah satu contoh gambar yang menggambarkan genetik endomorph teman-teman. Jadi baik cowok maupun cewek dia lebih terlihat tebal, tulang-tulangnya gede banget dibanding ekto sama meso tadi. Jadi untuk kakinya itu besar, lengannya itu besar, itu genetiknya masuk ke endomorph teman-teman ya. Ya, itulah tadi teman-teman ya, 3 genetik manusia. Ada ekto, meso, endo. Jadi aslinya 3 genetik itu ada di dalam manusia itu sendiri. Cuman mana-mana aja yang lebih dominan gitu teman-teman ya. Tapi itu hanya teori teman-teman ya, teori dari seorang ahli. Jadi jangan dijadikan patokan. Karena apa? Saya membuktikannya sendiri. Dulu kata orang saya itu ektomorph, kurus, sulit untuk gemuk teman-teman ya. Tapi sekarang saya membuktikan, saya dengan kerja keras, latihan tiap hari, jaga pola makan, pola istirahat. Kenapa sekarang saya masuk ke mesomorph, lebih ke atletis? Padahal saya lahirnya itu ektomorph, kurus teman-teman. Ya itulah kuncinya. Jadi untuk kalian para pejuang diet, baik untuk naik berat badan atau turun berat badan, semua itu bisa diakali. Jangan berpatokan kepada genetik kalian. Jangan berpasrah, putus asa dengan genetik kalian. Ah, aku ektomorph, aku kurus, sulit gemuk. Ah, aku endomorph, memang dasarnya gendut, sulit turun. Jangan ya teman-teman ya. Kuncinya ada di kalian sendiri. Ketika kalian merasa kalian itu ektomorph, bekerjalah atau berlatihlah dengan keras ya. Coba naikkan beban, kurangi kardio, makan kalori yang banyak sebelum dan sesudah latihan, jaga pola istirahatnya. Begitupun sebaliknya, ketika kalian mau turun berat badan, awalnya gendut atau endomorph ya, silahkan kardio yang maksimal, latihan yang ekstra ya, kurangi kalori yang masuk, jaga pola makan, benar-benar ditekan pola makannya, banyakin makanan yang serat, mengandung banyak protein,
terus pola istirahat juga harus dijaga, ditata teman-teman ya. Dan itu semua akan menghasilkan di mesomorph. Jadi baik ekto maupun endo, kalian bisa menjadi mesomorph teman-teman. Jangan berputus asa pada genetik. Baik, mungkin cukup itu dari saya teman-teman ya, penjelasan mengenai genetik kita. Untuk selanjutnya mungkin saya akan membahas bagaimana pola teknik latihan kita untuk diet maupun untuk yang sedang menaikkan berat badan. Jadi stay tune di YouTube saya. Bagi yang baru mampir, silahkan ketik tombol subscribe-nya agar kalian mengetahui video-video saya selanjutnya, bunyikan loncengnya gitu teman-teman ya. Oh ya, untuk mengenai penjelasan saya tadi, bagi yang merasa kurang jelas atau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah sebanyak-banyaknya. Berikan masukan boleh, kritik boleh, pertanyaan silahkan, nanti kita share, kita jawab, kita belajar sama-sama teman-teman ya. Dan untuk kalian yang merasa video saya ini baik, bermanfaat, silahkan berikan like dan share ke teman-teman kalian agar tidak hanya kalian yang mengetahuinya. Oke, kita niatnya belajar, kita niatnya sharing teman-teman ya. Jadi saya tidak bermaksud untuk menggurui, mari kita mencari ilmu sama-sama. Oke teman-teman, mungkin cukup itu dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilelah penting gede. Bye.